Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Tribuners dimanapun berada, senang kita bisa kembali berjumpa di acara yang sama, yaitu kajian keagamaan, yang insya Allah di sore hari ini kita akan berbicara tentang tata cara mandi junub, kelanjutan dari tema yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini mungkin pemirsa Tribuners dimanapun berada sedikit mengalami kebingungan dan kesulitan. Bagaimana sih tata cara tentang mandi junub itu sendiri? Bagaimana niatnya? Dan apa-apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan mandi junub itu sendiri? Nah, di sini yang pertama yang kita akan bicarakan adalah tentang niat mandi janabah itu dulu yang pertama. Secara umum, niat mandi junub itu mungkin pemirsa Tribuners dimanapun berada sudah mengetahuinya, di mana Rasulullah mengajarkan kita doa mandi junub adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirabhil hadasil akbari anjamil badani fardha lillahi ta'ala. Itu kalau secara umum. Tetapi ketika perempuan yang selesai masa haid atau haidahnya, dia mau melakukan mandi janabah atau mandi wajib agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirab'il hadasil haid fardha lillahi ta'ala. Sengajaku mandi besar untuk membersihkan hadas haid karena Allah Ta'ala. Itu kalau bagi perempuan-perempuan yang selesai mengalami masa haidahnya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau bagi kaum ibu atau perempuan setelah melahirkan? Ketika mau bersuci setelah 40 hari, pasti ia harus melakukan mandi wajib dulu. Nah, niatnya agak sedikit berbeda dengan wanita-wanita yang baru selesai haid. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirab'il hadasin nifas fardha lillahi ta'ala. Sengajaku mandi wajib untuk membersihkan hadas setelah nifas karena Allah Ta'ala. Nah, inilah niat bagaimana kita mau melakukan mandi junub. Yang pertama secara umum, yang kedua niat bagi orang yang setelah masa haid, yang ketiga niat bagi perempuan atau wanita yang setelah melahirkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa sih syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan mandi junub? Ini supaya mandi kita ini sempurna, mandi kita ini diterima oleh Allah. Syarat yang pertama, kita harus mandi di air yang mengalir. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan mandi wajib setelah selesai dari hadas besar, itu air harus mengalir. Dikhawatirkan ketika air itu tidak mengalir, kita menyiramkan air ke dalam tubuh kita, itu cipratannya akan memasuki air tersebut. Sehingga karena air itu tidak bergerak, maka akan membuat air itu menjadi air mustakmal yang tidak sah lagi untuk digunakan untuk bersuci. Beda hal kalau air yang diam tersebut itu sudah memenuhi ketentuan, yaitu cukup 2 kulah. Oleh karena itu, bagi kita yang mau mandi junub diusahakan mandi di air yang mengalir, apakah itu sungai atau di kamar mandi ada keran ataupun shower, untuk menghindari cipratan-cipratan air yang kita mandi itu masuk ke dalam bak mandi yang kita gunakan. Akan tetapi seperti saya katakan tadi, kalau memenuhi ketentuannya itu 2 kulah, maka air itu tidak masalah untuk tetap terus dilanjutkan untuk mandi janabah tersebut. Dan demikian tentang tata cara mandi wajib. Yang pertama harus diniati dengan niat, sebab innamal a'malu binniyatin.
Kata Rasulullah, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Ini yang membedakan mandi junub dengan mandi yang lainnya. Harus menggunakan niat. Dan itu tadi syarat-syarat sahnya untuk mandi junub tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita bisa bertemu dan berjumpa di lain waktu dan di acara yang sama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.